Halo guys, welcome to my channel. Setelah sekian lama tidak bikin video di YouTube channel saya, saat ini saya memberanikan diri untuk bikin konten terkait dengan satu topik yakni NFT. Nah, setelah sekian lama NFT kembali menjadi spotlight setelah banyak NFT collection di chain yang baru yakni Robinhood Chain yang berperforma sedemikian epicnya sehingga akhirnya market kripto mulai menganggap bahwa apakah ini merupakan NFT season, dan mungkin saja ini merupakan awal dari tren yang baru terhadap NFT setelah sekian lama ditinggalkan banyak pelaku pasar disebabkan oleh penurunan harga terhadap koleksi-koleksi utama. Bahkan ada koleksi utama di chain-chain Ethereum dan chain-chain utama yang lain yang turunnya itu sampai 99% dari all time high-nya. Sehingga banyak investor yang akhirnya memilih give up dan meninggalkan pasar NFT. Tepat di pertengahan Agustus ini, Robinhood, chain yang baru, akhirnya membuat market NFT kembali bergairah, sehingga tidak ada salahnya kalau kita membahas topik ini tentunya secara sederhana, dan action point apa yang nantinya bisa kita ambil memanfaatkan momentum yang sementara ada di pasar NFT, terutama di Robinhood Chain. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita lihat beberapa collection utama yang menjadi daya tarik di NFT di blockchain Robinhood ini. Nah, saya sempat membuat markah dari satu postingan dari akun di Twitter, yakni terkait dengan NFT di Robinhood ini yang mengalami kenaikan signifikan. Contoh, Stockbroker. Stockbroker itu teman-teman ternyata min price-nya adalah zero atau dibagikan secara gratis dan sempat menyentuh all time high di 25.000, dan di harga sekarang di waktu konten ini dibuat harganya adalah di 13.000. Nah, kalau kita lihat collection yang lain, contoh ini teman-teman. Ini Chainmancer, dia min price-nya 0 atau dibagikan secara gratis. Kemudian sempat menyentuh all time high di 2.800. Sekarang harganya itu ada di $763. Begitu juga dengan beberapa collection yang lain. Sehingga membuat banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong masuk lagi ke OpenSea untuk melihat seperti apa market sekarang dan apakah bisa memanfaatkan peluang ini. Kita boleh melihat beberapa collection yang lain, contoh yang Pio. Kita lihat ini Pio, harga min price-nya itu hanya $2,69. Kita cek Pio. Ini pilihannya sudah saya screening ke Robinhood Chain, teman-teman bisa lihat ini. Kemudian kita cari Pio. Ini Pio. Kita lihat, nah floor price-nya sekarang ini pada waktu video ini dibuat ada di $130. Sementara harga min-nya itu hanya pada waktu min awal hanya Pio hanya $2,69. Kenaikan yang sangat signifikan teman-teman. Hampir lebih dari 50x. Nah, oleh karena itu teman-teman, tidak ada salahnya bagi kita untuk melihat NFT lagi sebagai peluang untuk kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan tentu saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, berdasarkan apa yang sementara terjadi, hype yang sementara terjadi sekarang ini, saya akhirnya berpikir apakah bisa saya membuat satu macam challenge untuk mendapatkan profit 1000 USD dari NFT Robinhood ini hanya bermodalkan gas fee. Nah, seperti ini teman-teman, saya sudah menyiapkan account saya untuk challenge tersebut.
Kita lihat akun saya, ini akun lama saya di OpenSea, dan posisinya adalah kita masuk ke portofolio. Ini secara portofolio secara keseluruhan hanya $4 saja, tetapi yang liquid artinya yang tersedia untuk kita gunakan sebagai gas fee itu kita pilih yang ini, Robinhood Chain, hanya $1,37. Dan kita akan berusaha, saya tidak tahu berapa lama challenge ini untuk mencapai 1000 US, tapi modalnya hanya ini. Jadi saya hanya modalnya, intinya ada beberapa strategi yang akan saya gunakan. Pertama, strateginya adalah kita mencari NFT yang belum dimin. Artinya NFT baru, koleksi-koleksi baru yang akan dimin, dan NFT tersebut dikasih secara gratis. Nah, bagaimana caranya? Ada caranya, teman-teman. Yang kedua adalah strateginya adalah kita mencari NFT yang murah, yang harganya itu di bawah 0,0001 ETH. Nah, di chain ini ada, teman-teman. Kita lihat contoh ya, kita lihat yang trending dalam 1 jam. Ini kita lihat ada, kita pilih Robinhood Chain dan kita lihat yang baru, dan kita bisa lihat cari floor price yang memang, nah ini 0,01. Ini memang ya sampah, teman-teman. Boleh dikata NFT sampah. Tapi dari angka-angka yang kecil ini, mungkin saja dari sekian sampah ini ada mungkin yang bisa perform dengan bagus dan bisa membuat kita lebih dekat mencapai 1000 USD. Itu strategi yang kedua. Lalu teman-teman, untuk mencari NFT yang dibagi secara gratis atau dikasih secara gratis, ada beberapa cara, teman-teman. Cara yang pertama adalah kita menggunakan tools. Ada 2 tools yang akan bisa kita gunakan. Yang pertama adalah Waypoint. Waypoint ini versinya adalah web based. Teman-teman bisa ke website yang ini, dan teman-teman bisa masuk ke min scan-nya. Nah, di min scan ini akan kelihatan, ini di sebelah sisi kiri ini adalah koleksi-koleksi yang belum yang sementara tersedia untuk kita min. Di sini ada NFT yang berbayar dan NFT yang free. Kita cari yang free. Sementara di sisi kanan adalah live min-nya, atau dikala ada terjadi min atau pencetakan terhadap koleksi tersebut, maka dia akan muncul notifikasi di sebelah kanan ini. Dan ini ada keterangan, teman-teman. Keterangan untuk free misalnya. Nah, kita bisa coba ya, kita ambil contoh. Yang ini Staker Clubs, kita klik. Kemudian akan muncul di tengah seperti ini, supply-nya berapa, total min yang ada sekarang, kemudian ini min price-nya berapa, free. Kemudian kita klik OpenSea. Dia akan muncul, dia akan diarahkan ke halaman mintingnya. Nah, di sini teman-teman lihat ini free min. Nah, dan jumlah wallet yang jumlah NFT yang bisa kita min per wallet. Nah, ini boleh dikata ya ini ya trash NFT, tapi kita coba min ya, teman-teman. Bermodalkan kita min coba 10, teman. 10 kita min. Ini free. Bermodalkan gas fee saja. Nah, kita min, kemudian ini modal kita 1, sekian dolar yang bisa jadikan gas fee. Ini kemudian kita confirm. Ini network fee-nya hanya 0,01 USD. Kita klik confirm. Nah, ini teman-teman. Kita cek ya, kita cek langsung. Nah, ini belum di reveal, belum dibuka NFT-nya. Ini masih akan dibuka kalau dibuka oleh dev-nya. Sebagian besar NFT yang dikatakan junk atau sampah ini, teman-teman, ya dev-nya ya tidak punya kredibilitas bagus. Tapi kadang dari 10 atau 20 dev-dev yang begitu, kadang kita menemukan satu yang ternyata dev-nya benar-benar ingin membuat koleksi ini berharga di pasar. Nah, kita tidak buang
eh, besar di sini teman-teman, hanya modal gas fee tadi yang 0,01 dolar. Dan kita berharap 10 item ini, 10 NFT ini bisa menghasilkan ya setidaknya 1 dolar atau mungkin ya 2 dolar. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Oke, itu strateginya teman-teman. Alat bantunya kita pakai ini yang pertama, Waypoint. Kemudian alat bantu yang kedua adalah Mingo. Mingo ini teman-teman mirip seperti Waypoint. Yang saya suka di Mingo itu adalah ini teman-teman bisa langsung ke websitenya, ada di upcoming min-nya. Jadi kita bisa ketahui beberapa collection yang akan dirilis beberapa jam kemudian. Nah, ini ada timernya ini, 2 jam, 1 jam 56 menit. Koleksi ini akan segera di-min. Atau kita cek yang lain, yang ini teman-teman, yang Cashpur. Ini tombolnya free, keterangannya adalah free. Jadi kita bisa cek. Kita bisa cek untuk halaman mintingnya. Nah, ini teman-teman, kita bisa cek. Ini 6 jam lagi, 6 jam 37 menit. Dan di sini dikatakan di Mingo ini dikasih free. Ternyata yang free hanya tim saja. Sementara yang lain itu kita harus bayar setidaknya untuk di publik itu ya 1 dolar. Jadi kita skip teman-teman. Kita tinggal cari yang dikasih free. Itu teman-teman, alat bantunya itu 2. Kemudian teman-teman, saya tambahkan dengan beberapa kriteria yang mungkin menjadi semacam tanda bagi teman-teman apakah NFT ini atau koleksi NFT ini bisa menghasilkan setidaknya 1 dolar ataukah hanya ya NFT yang memang tidak akan menghasilkan. Kalau saya indikatornya yang pertama adalah saya akan prioritaskan teman-teman, collection yang tentu saja yang free. Kemudian collection yang di halaman mintingnya itu memiliki tombol sosial media. Artinya mereka dev-nya ini menyematkan sosial media, setidaknya sosial media Twitter atau X ke collection tersebut. Nah, contoh ya teman-teman, kita cari. Kita cek di Waypoint. Kita cek aja di Mingo. Kemudian kita ke upcoming min dan kita lihat teman-teman. Nah, di sini kan ada collection yang tidak ada sosial medianya. Kalau ini kan ada teman-teman, yang ini, yang Puppy Poop Friend, dia free. Kemudian ada ini icon OpenSea-nya, kemudian ini icon X-nya, kemudian ini websitenya. Nah, setidaknya adalah dia harus memiliki, yang pertama adalah sosial media. Yang kedua, lebih bagus lagi kalau dia punya website. Nah, kita cek ya yang ini. Kita pergi ke halaman mintingnya. Ini, ternyata ini chain-nya adalah Ethereum. Chain-nya adalah Ethereum dan ternyata ini berbayar, hanya tim yang free. Kita cek yang lain. Saya salah memilih. Ternyata ini yang Ethereum, ini yang Robinhood. Kita cek ya. Contoh yang kita cari yang punya ini teman-teman, yang Cashpur. Kita ke halaman mintingnya. Ini halaman mintingnya ini. Dan dia 6 jam lagi. Sayangnya ini tidak free teman-teman, tapi kolom apanya ada teman-teman. Kolom ini websitenya ada. Nah, ini websitenya. Semakin banyak pengikut di media sosialnya teman-teman. Semakin banyak pengikut di media sosial akan semakin bagus. Apalagi kalau dia free. Karena dipastikan kalau teman-teman mendapatkan kesempatan untuk min aset tersebut, maka setidaknya teman-teman akan mendapatkan paling kurang 1 dolar. Paling kurang 1 dolar. Oke? Itu teman-teman. Jadi intinya adalah prioritaskan collection yang punya halaman media sosial setidaknya X. Selanjutnya teman-teman, yang paling terakhir, resiko dari kita menggunakan strategi ini. Resikonya mungkin hanya satu teman-teman, hanya satu, yakni bisa saja kita berhadapan dengan koleksi yang kata orang dia sampah dan mungkin koleksi itu akan menjadi scam.
Scam artinya banyak orang yang pernah menganggap bahwa koleksi di NFT itu kadang bisa menjadi alat masuk untuk orang bisa masuk ke wallet kita. Tapi sejauh pengalaman saya, wallet saya belum pernah mengalami drain disebabkan karena minting NFT, teman-teman. Walaupun NFT tersebut ya diminting kemudian harganya tidak bergerak. Sampai saat ini, semoga ke depan juga tidak saya alami. Sampai saat ini saya belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi menurut saya tidak perlu dikhawatirkan walaupun itu resikonya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan juga keuntungan walaupun sedikit dari hype NFT di tahun 2026 ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan jangan lupa untuk pantau challenge yang saya buat ini. See you.